Oke, kita lanjutkan. Karena tadi difusi atau disolusi itu tujuannya untuk menggambarkan nasib obat ketika masuk ke dalam tubuh, seringkali media yang digunakan yaitu sebisa mungkin mirip dengan cairan tubuh. Misal kalau misalnya pecahnya misal kita mau lihat profil disolusinya dia ketika target kita pecahnya di lambung, maka bisa kita gunakan media simulated gastric fluid dengan pH 1,2. Ini ada di USP 26. Komposisinya ada NaCl-nya, ada HCl pekat, dan ada aqua de ion. Jumlahnya juga sudah jelas. Kalau misalnya kita mau lihat profil disolusi atau difusinya di usus, berarti kita pakai simulated intestinal fluid, pH-nya 6,8. Komposisinya ada kalium fosfat, ada NaOH dan aqua de ionnya. Jumlahnya juga sudah ditentukan. Suhunya dijaga suhu tubuh 37 derajat Celcius, kemudian nanti kita sesuaikan sampling point-nya. Sampling point-nya misalnya tiap 5 menit atau tiap 10 menit. Dan lamanya waktu sampling tergantung dari desain obatnya. Misal ada obat yang didesain untuk fast release atau lepas secara cepat di usus atau di lambung. Berarti bisa cuman 60 menit kita samplingnya. Terus dibagi misalnya menjadi 5 titik. Jadi menit ke 10, 20, 30, 40, 60 misalnya. Tapi kalau misalnya obatnya itu obat-obat yang extended release atau yang kalian cuma minum 1 kali sehari, terus kerjanya 24 jam, ya berarti nanti profil disolusinya juga kita cek selama 24 jam, tapi sampling point-nya mungkin lebih renggang jaraknya. Disolusi itu menjadi suatu parameter yang penting karena ketika disolusinya itu lambat, maka proses absorpsi juga lambat. Ketika proses absorpsi lambat, maka kinerja obat juga akan lambat. Maksudnya lebih lama nanti efek terapi yang didapatkannya. Lebih lambat ya, bukan lebih lama. Permeabilitas juga tadi sudah, jadi kemampuan untuk obat seberapa cepat dia bisa berpenetrasi ke membran biologi. Nah, disolusi dan difusi, terutama untuk yang menggunakan medium simulated di sini tuh menggambarkan IVIC ini. IVIC ini tuh kepanjangan dari in vivo, in vitro, in vitro correlation. Jadi korelasi antara in vivo dan in vitro. In vivo itu di dalam tubuh, in vitro itu di luar tubuh. Misalnya kayak kita tadi pakai bejana. Jadi nanti akan dihasilkan model matematikanya untuk menjelaskan kira-kira nanti hubungannya ketika obat ini masuk ke dalam tubuh itu responsnya seperti apa. Nah, ini alatnya untuk uji disolusi. Bisa kalian dilihat di USB. Ada metode 1, 2, 3, 4. Untuk model untuk obat yang biasa, maksudnya untuk yang fast release, biasanya kita pakai metode 1 atau metode 2, basket atau pedal. Pilihnya yang mana tergantung dari persyaratannya. Biasanya tiap sediaan itu ada monografnya, di monograf sudah disebutkan harus dicek disolusi menggunakan metode berapa. Kemudian ini closed system. Closed system itu maksudnya tidak ada pergantian medium baru untuk menjaga sync condition tadi.
Jadi volumenya selalu tetap. Dia hanya akan disampling persatuan waktu dalam jumlah yang sedikit. Misalnya, satu bejana ini tuh kan isinya bisa 500 sampai 1000 mili. Tapi untuk sampling tuh hanya diambil 5 mili. Diambil 5 mili misal pada menit kelima, terus diganti dengan medium yang barunya hanya 5 mili untuk menjaga volumenya tetap. Kemudian steady steering motion, jadi nanti ada perputaran dari steerernya di sini. Terus perputarannya juga konstan. Mediumnya bisa air, bisa buffer, bisa air dan buffer dengan surfaktan, bisa alkohol, atau bisa yang dua tadi ya, yang simulated gastric atau simulated intestinal fluid. Suhunya dijaga 37 derajat. Ini yang basket bentuknya seperti ini, jadi nanti tabletnya tinggal ditaruh di dalam basketnya sini. Kalau ini yang tipenya pedal, kalau yang pedal berarti tabletnya masuk aja ke dalam, biasanya nanti dia tenggelam. Nah, kalau misalnya yang tabletnya tenggelam, dia boleh pakai yang sistem pedal biasanya. Tapi kalau tabletnya yang mengambang atau kapsul, kan dia pasti mengambang ya, ada di bagian atas. Kita pakainya yang tipe basket. Jadi dia nggak kemana-mana. Nah, metode 3 dan 4 itu biasanya untuk obat-obatan yang pelepasannya itu termodifikasi. Bisa lepas lambat atau extended release, yang pelepasannya diperpanjang, atau intermittent misalnya, pelepasannya diatur per berapa jam gitu. Itu bisa. Ini pakai metode 3 dan 4. 3 itu namanya reciprocating cylinder, yang 4 itu flow through cell. Nanti bisa kalian lihat sendiri alatnya seperti apa. Kurang lebih tuh nanti ada silinder yang transparannya. Nanti silinder transparan ini akan tenggelam di dalam medianya. Kemudian di bagian bawahnya masih itu kayak saringan, ada rongga-rongganya, sehingga nanti mediumnya bisa masuk ke dalam silinder lewat mesh tadi. Terus gerakannya bukan berputar, tapi naik turun. Nah, si silindernya tempat sediaannya tadi dimasukkan bisa ditransfer ke beberapa media pada waktu tertentu. Jadi misal kita mau lihat pelepasannya di lambung dan usus. Kan lambung dan usus pH-nya berbeda ya. Jadi misalnya bisa kita cek disolusinya 3 jam di media yang asam, terus dipindahkan ke media basa setelah 3 jam. Yang keempat juga kurang lebih kayak gitu, cuman bentuknya aja yang berbeda. Flow through bagian bawahnya itu bukan mesh, tapi porous glass plate. Jadi ada suatu piringan dari gelas yang ada pori-porinya. Di situ dia tempat masuknya media. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari disolusi dan difusi? Disolusi dan difusi ini nanti akan lebih jelas secara prakteknya seperti apa di Solida ya harusnya. Karena untuk tablet atau kaplet atau kapsul itu ada beberapa yang dilakukan uji disolusi sesuai dengan monografnya untuk menjamin kualitas dari sediaan farmasi tersebut. Jadi nanti mekanisme disolusinya seperti apa harusnya ada praktikum. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada untuk pertemuan hari ini, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.